Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pengusaha? Perkenalkan, nama saya Iwan Hartawan. Profesi saya saat ini adalah wirausaha dan konsultan usaha rumahan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Kang Fikri yang menanyakan mengenai bagaimana melakukan cek kelayakan ide usaha. Di video sebelumnya yang bersangkutan sudah menanyakan ke saya bagaimana cara menemukan ide usahanya, ya, dan sudah sepertinya sih sudah menemukan, dan yang bersangkutan pengen ngecek apakah ide usahanya ini layak untuk diimplementasikan atau tidak. Yuk kita ikuti video selanjutnya. Saya sudah tersambung dengan Kang Fikri. Halo Kang Fikri. Halo Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Saya sudah menemukan 3 ide usaha nih Pak. Saya ada ide pengen ada laundry, pengen ada jasa potong rambut untuk bayi. Terus juga ada rencana pengen nasi rawon Pak. Oke, keren dong. Bagaimana Pak? Iya Pak, bagaimana caranya Pak agar saya tahu apakah ide usaha ini bisa saya implementasikan Pak atau diterapkan? Baik, jadi ada 10 pertanyaan yang bisa untuk menguji apakah ide usaha kita ini bisa diimplementasikan dengan segera atau tidak. Jadi dari pertanyaan ini nanti Kang Fikri cukup menjawab iya dan tidak saja. Ya, saya mulai dari pertanyaan pertama. Apakah situasi politik, ekonomi, geografis, hukum, dan peraturan yang ada mendukung keberlangsungan bisnisnya tersebut? Penjelasannya lebih lengkapnya gimana Pak Iwan? Jadi saya contohkan ya, yang berhubungan dengan geografis. Misal kita tinggal di daerah dingin. Nah, ide usaha kita itu jualan es krim atau jualan yang dingin-dingin itu kan juga pasti tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Itu kalau dari sisi geografis. Kemudian kalau dari sisi peraturan, misalkan ya, atau ketentuan, kita pengen buka toko kelontong, tapi kita tinggal di dalam satu komplek perumahan yang tidak mengizinkan warganya untuk membuka satu usaha apapun di situ, karena biasanya ini dalam bentuk klaster. Nah, ini berarti juga tidak memungkinkan dijalankan. Ada juga contoh yang lain, kita mau buka usaha di taman dekat rumah kita. Taman ini adalah fasilitas umum yang ketentuannya memang orang tidak boleh berdagang di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah terdapat pelanggan yang memiliki kemampuan membeli produk atau jasanya Kang Fikri? Nah, ini penjelasannya begini. Jadi pada saat kita membuat produk atau jasa, biasanya kita sudah menghitung kira-kira nanti berapa harga jualnya. Nah, harga jual yang kita tentukan ini apakah bisa diterima dengan target market yang kita tuju. Jadi lingkungan, kalau kita target marketnya kita lingkungan adalah dia mempunyai kemampuan daya beli nggak terhadap produk. Pertanyaan yang ketiga adalah, bisakah Kang Fikri memenuhi apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan? Contohnya bagaimana Pak Iwan? Boleh dijelaskan lebih Pak? Jadi begini, misalkan kita tinggal di satu daerah, misalkan taruhlah seperti di Surabaya itu ya. Kalau jual makanan di Surabaya itu ciri khasnya cuma 2 itu, harus enak dan harus murah. Kebutuhan enak dan murah ini kira-kira bisa dipenuhi oleh Kang Fikri atau tidak dengan produknya Kang Fikri tadi? Kalau misalkan produknya kuliner. Nah, ini tinggal jawab aja, iya dan tidak. Terus kemudian pertanyaan yang keempat, apakah terdapat permintaan yang cukup besar agar dapat menghasilkan laba atau menghasilkan untung? Penjelasannya seperti ini. Kalau kita target market atau calon konsumennya itu biasanya kalau kita tanya, laundry itu calon konsumennya ada nggak? Oh, ada Pak. Biasanya kita teruskan lagi pertanyaannya, banyak nggak? Nah, ini berarti kita juga harus jeli apakah jumlah orang yang nanti akan menjadi pelanggan kita itu cukup banyak sehingga bisnis yang kita lakukan tadi bisa dibiayai ya oleh laba yang kita dapatkan dari jumlah pelanggan yang cukup banyak tadi.
Kemudian pertanyaan kelima, apakah produk atau jasanya Kang Fikri mempunyai nilai tambah yang dibutuhkan konsumen? Nah, ini penjelasannya begini. Biasanya pada saat kita membuka bisnis baru, itu salah satu informasi yang harus kita dapatkan adalah informasi bisnis-bisnisnya pesaing-pesaing kita. Bisa pesaing paling laris, bisa juga pesaing paling dekat. Pesaing paling laris dan pesaing paling dekat ini juga pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, pada saat kita menentukan ide bisnis yang baru dan kita mau bersaing dengan mereka, adakah nilai tambah dari produk yang kita buat atau jasa yang kita buat sehingga bisa menarik orang lain untuk membeli produk kita. Kemudian, apakah ide bisnis mempunyai keunikan dibanding pesaing? Ini juga masih berdekatan dengan pertanyaan yang kelima tadi. Jadi sekali lagi, kita juga harus memahami siapa yang menjadi pesaing kita, pesaing paling laris, pesaing paling dekat, pesaing paling rame, pesaing paling agresif, beserta kekurangan dan kelemahan. Kemudian yang ketujuh, apakah Kang Fikri sudah mendapatkan informasi bahwa mengenai bisnis ini atau kunci sukses bisnis ini di tempat lain? Contohnya bagaimana Pak Iwan? Jadi contohnya begini, misal tadi kan salah satu ide bisnisnya adalah laundry ya. Coba cari informasi bisnis laundry ini di tempat lain ya, di lingkungan Kang Fikri ada nggak yang sudah sukses gitu. Kenapa kok kita harus mendapatkan informasi itu? Bisa jadi ini nanti menjadi role model kita. Oh, dia sukses karena dia melakukan ini. Jadi kita tahu bahwa bisnis ini juga bisa bisnis kita nanti juga bisa sukses seperti bisnisnya orang lain yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedelapan, apakah Kang Fikri dan tim mempunyai pengalaman yang relevan untuk merealisasikan bisnisnya tersebut? Penjelasannya bagaimana Pak Iwan? Jadi biasanya kalau kita mau buka bisnis ini kan ada beberapa keterampilan yang harus disiapkan. Misalkan ada yang keterampilan yang berkaitan dengan produksi, ada yang berkaitan dengan pemasaran, bisa juga dengan manajemen keuangan, atau yang lainnya. Satu tim kita ini kira-kira sudah bisa melengkapi belum? Nah, ini kalau misalkan kita mau joinan sama orang lain ya, tapi kalau misalkan bisnis ini masih bisnis kecil, semuanya kita kerjakan sendiri, berarti harus ada beberapa keterampilan yang harus kita siapkan agar bisnisnya nanti bisa jalan. Kemudian nomor 9, apakah tim sudah setuju dengan peran yang diberikan? Nah, kalau ini bisnisnya bisnis rumahan, kita mau buka usahanya di rumah, berarti kan ini masing-masing orang yang di rumah ini punya peran. Siapa nanti yang bertugas melakukan pemasaran, kalau laundry tadi siapa nanti yang bertugas mencuci, mensetrika, siapa yang wajib jaga toko. Nah, ini tim kita ini sudah setuju atau belum? Nah, ini tinggal dijawab ya dan tidak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah modalnya sudah siap untuk investasi awal dari bisnis yang mau dijalankan? Jadi Kang Fikri, itu tadi 10 pertanyaan yang dapat membantu kita untuk menguji apakah ide usaha kita layak untuk dijalankan atau tidak. Baik, Pak Iwan. Nanti saya akan berusaha menjawab iya dan tidak untuk tahu usaha saya bisa diimplementasikan atau tidak. Pak, terus ini kalau nilainya ada iyanya 10, ada iyanya 8, itu bagaimana Pak? Jadi dari menjawab iya dan tidak tadi, berarti kan ada nilainya ya. Yang pertama, kalau nilainya iya, antara 9 dan sampai 10, berarti ide bisnisnya dapat langsung diimplementasikan. Yang kedua, kalau nilainya ya 6 sampai 8, berarti ide bisnisnya perlu perbaikan. Yang terakhir, kalau jumlah ya-nya 0 sampai 5, berarti ide bisnisnya Kang Fikri harus hati. Baik Pak Iwan, akan berusaha saya terapkan Pak Iwan.
Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama, Kang Fitri. Teman-teman, itulah salah satu cara untuk menguji apakah ide bisnis kita sudah layak untuk diimplementasikan atau belum. Semoga bermanfaat, sukses untuk Anda, salam.